Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhidi li ibadihi hirjan wa hasinan wa ja'ala baital atiq masabatan linnasi wa amnah wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khiratal muhdarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah usikum ibadallahi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengamali mimbar khutbah ini, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita mampu menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah sholat di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ibadah wajib ini semua dosa dan salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rukun khutbah yang harus disampaikan oleh seorang khatib, yakni tentang takwa Allah. Takwa dalam artian imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal iman dan takwa lah sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjalankan ibadah salat berjamaah, kemudian ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang paling ringan sehingga aku bisa hidup di dunia ini bahagia dan di akhirat pun juga bahagia." Kemudian nasihat Rasulullah tersebut kepada sahabat itu, hadirin, yang pertama adalah senantiasa bisa menjaga kualitas ibadah sholat kita. Yang kedua, bisa menjaga lisan kita. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk mengharap apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bisa menjaga kualitas ibadah salat kita. Memang hadirin, salat ini merupakan kewajiban kita yang harus kita laksanakan setiap hari semalam 5 kali, ini wajib untuk kita kerjakan. Karena ibadah salat ini merupakan mukhul ibadah pokok dari semua amal ibadah kita. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana adalah tentang salat kita.
Karena apa hadirin? Karena Rasulullah Muhammad SAW meskipun sahabat-sahabatnya, meskipun orang-orang di sekitarnya itu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetap Rasulullah berjuang dan bersiar untuk selalu memerintahkan agar menjalankan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana itu adalah tentang sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah dijelaskan hadirin di dalam Al-Qur'an, simahum fi wujuhim min asari sujud, pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekas sujud. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang di sana adalah tentang sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan melaksanakan sujud tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di sana. Banyak hadirin orang-orang kaya yang bisa melakukan seperti kita di luar sana. Banyak orang yang kaya itu bisa sedekah kepada fakir miskin, bisa memberikan santunan kepada anak yatim, bisa memberikan korban di masjid-masjid kita, memberikan sumbangan-sumbangan di masjid. Itu di luar sana banyak orang-orang yang bisa memberikan sedekah tersebut kepada orang muslim tersebut. Tetapi mereka masih belum mampu menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah salat tersebut. Oleh karena itu hadirin, salat ini merupakan hal yang harus kita kerjakan dan wajib kita kerjakan, karena itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang di sana. Meskipun mereka itu bisa melakukan seperti apa yang kita kerjakan, tetapi mereka tidak bisa melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah salat hadirin, yang hanya kita minta adalah kita mencari keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah salat ini merupakan hal yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadirin ibadah salat kita ini kita lakukan dengan benar, dengan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin semua amal ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, wa in saluhat saluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang salat kita. Manakala salat kita kerjakan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin amal-amal yang lain pun juga akan ikut baik. Tetapi manakala salat kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin amal-amal yang lain pun juga tidak akan baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang hadirin orang-orang munafik yang juga melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebohongan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melaksanakan salat tetapi mereka menjalankannya dengan bermalas-malasan. Dan lihat, mereka ketika melaksanakan sholat itu ada unsur ingin dipuji oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu hadirin, kalau kita melaksanakan ibadah sholat, kalau kita ingin dipuji oleh orang-orang di sekitar kita, ketika sudah panggilan azan sudah dikumandangkan,
kemudian kita bermalas-malasan untuk hadir di masjid tersebut, ini berarti tanda-tanda kemunafikan pada diri kita itu ada. Oleh karena itu hadirin, marilah kita berusaha ketika dikumandangkan adzan, marilah kita bergegas untuk melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakan ibadah salat, janganlah kita berharap akan dipuji oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga nanti salat kita akan menjadi baik, dan insya Allah semua amal-amal yang baik pun akan juga ikut baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah pada perbaikilah tentang lisanmu atau ucapanmu, sebagaimana hadirin dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan, yakni keselamatan manusia itu terdapat pada lisannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi kalau kita tidak perlu untuk berkata-kata yang tidak bisa baik kepada orang-orang di sekitar kita, lebih baik kita diam, tidak usah banyak berbicara. Karena semakin banyak berbicara, semakin banyak salah kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir hadirin, bertekadlah untuk tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena apa hadirin? Kalau kita melihat orang di sekitar kita menerima rezeki, mendapat pahala, mendapat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, kemudian kita iri, oh berarti di hati kita masih terdapat rasa iri dan dengki kepada orang tersebut. Oleh karena itu hadirin, dalam urusan dunia kita disuruh untuk melihat ke bawah, dan dalam urusan ibadah akhirat kita disuruh untuk melihat ke atas, sehingga apa yang kita miliki, kemudian apa yang ada pada sekitar kita akan kita syukuri dengan baik, dan itu akan menyelamatkan pada diri kita, dan insya Allah kita akan selalu terjaga dari perbuatan iri dan dengki oleh orang-orang di sekitar kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah salat 5 waktu ini yang paling utama. Karena apa? Dengan ibadah salat tersebut hadirin, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari sedikit khutbah ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa darul fahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah, wa'lamu anna Allah marakum bi amri bada fihi binasi wa sanna bi malaikati wa yabil mu'minina min ibadih. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima
innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain wa la tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil warhamna ma hum yarhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansirna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna wa anta khairur rahimin warzuqna wa anta khairur raziqin wahdina wa najina min qawmid dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah amarakum bil adli wa ihsan wa itaa'il qurban wa fahsya'i wal munkar wal baghi lakum la'allakum tadhakkarun wadhkurul ladzina yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi wa yazidkum ala dzikrullahi akbar.